Seorang pemikir berbagi. Dalam berdiskusi, terkadang sering terjadi berbagai kesalahpahaman. Sehingga membuat komunikasi kita tidak efektif dan mengganggu proses berdiskusi, tidak jarang membuat lawan bicara kita tidak nyaman. Perlu kita ingat, ketika kita terlibat dalam sebuah diskusi, baik itu di dunia nyata seperti lingkungan kerja, lingkungan pertemanan ataupun dalam lingkungan virtual, tujuan utama dalam berdiskusi adalah untuk berbagi pandangan, pemikiran, dan ide-ide kreatif. Diskusi yang baik dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memahami sudut pandang lawan bicara kita, memperdalam pengetahuannya, dan mencapai kesepakatan bersama. Namun, terlalu tidak jarang kita menemui situasi di mana diskusi berubah menjadi pertukaran kata-kata kasar, perdebatan, emosi, atau bahkan konflik. Berikut 8 cara berdiskusi yang baik. Pertama, dengarkan lawan bicara kita berbicara. Mendengarkan lawan bicara kita berbicara adalah keterampilan penting dalam berdiskusi. Ketika kita mendengarkan lawan bicara, kita fokuskan pandangan penuh kita kepada lawan bicara kita dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Mendengarkan dengan baik memungkinkan kita untuk memahami pandangan, perasaan, dan pemikiran lawan bicara kita. Dengan mendengarkan, kita dapat menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara kita. Ketika kita mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang mereka katakan. Dengan mendengarkan apa yang lawan bicara kita katakan, kita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga mencari pemahaman yang lebih dalam dan membuat kita terlihat lebih profesional. Sebisa mungkin jangan membuat lawan berbicara Anda tidak nyaman, seperti contohnya Anda sibuk bermain game online atau membuka situs lain yang tidak penting. Saat lawan bicara Anda berbicara dalam diskusi, atau mengobrol dengan orang lain saat lawan bicara Anda menjelaskan. Kedua, hindari kata-kata kasar saat diskusi. Menghindari penggunaan kata-kata kasar saat diskusi adalah prinsip penting dalam berkomunikasi yang efektif dan sopan. Kata-kata kasar juga dapat merusak suasana diskusi, membuat suasana tegang, bahkan menyakiti perasaan orang lain, dan mengganggu pemahaman bersama. Dalam berdiskusi gunakanlah bahasa yang sopan dan bijaksana. Karena orang cenderung lebih responsif terhadap diskusi yang dipimpin dengan bahasa yang baik. Selalu ingat tujuan awal kita berdiskusi adalah mendapatkan solusi bukan mendapatkan masalah baru. Penggunaan kata-kata kasar juga akan berdampak ke masa depan kita. Seperti lawan bicara kita yang tidak ingin lagi berdiskusi dengan kita. Bahkan tidak sedikit ingin memutuskan pertemanan dengan kita karena sakit hati oleh kata-kata kita saat diskusi. Sebenarnya banyak contoh penggunaan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan dalam diskusi. Tetapi di sini admin akan memberikan salah satu contoh penggunaan kata-kata kasar saat berdiskusi. Seperti contoh mengeluarkan kata-kata kasar. Apa yang kamu katakan adalah omong kosong total. Ini adalah contoh kesalahan besar karena menggunakan bahasa kasar dan meremehkan pandangan lawan bicara. Ketiga, hindari pertentangan pribadi dalam diskusi. Menghindari pertentangan pribadi dalam diskusi adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh dalam berkomunikasi. Pertentangan pribadi bisa merusak hubungan, mengaburkan isu, dan menghambat diskusi yang produktif serta membuang-buang waktu. Pertentangan pribadi dalam diskusi juga seringkali mengaburkan tujuan sebenarnya dari percakapan tersebut seperti lawan bicara kita membahas pembahasan A dan kita menjawab pembahasan yang lain. Hanya karena ketidaksenangan kita secara personal terhadap lawan bicara kita dan menjadikan diskusi yang awal tujuannya baik menjadi ajang konfrontasi pribadi. Ketika ada konflik pribadi, kesempatan untuk memahami sudut pandang orang lain pun bisa terbuang percuma. Selalu ingat ya teman, diskusi yang sehat itu adalah berdebat tanpa menyerang pribadi satu sama lain dan menciptakan suasana yang nyaman. Dengan menghindari pertentangan pribadi dan tidak menyerang secara personal, itu membuat kita jadi pribadi orang yang lebih profesional dan dewasa. Jadi tetaplah tenang dan berkepala dingin ya teman saat berdiskusi dengan lawan bicara kita walaupun kita tidak suka dengan personalnya. Keempat, hindari menggeneralisasi dalam sebuah diskusi. Menghindari menggeneralisasi dalam sebuah diskusi adalah prinsip yang sangat penting dalam berkomunikasi yang efektif. Ini mengacu pada upaya untuk tidak membuat pernyataan umum atau kesimpulan yang tidak berdasar informasi yang terlalu terbatas. Menggeneralisasi dalam diskusi dapat merusak pemahaman yang akurat, menciptakan prasangka yang tidak adil, dan menghambat pemecahan masalah yang efektif.
Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dan berpikir kritis ketika berdiskusi dengan orang lain. Menghindari penggunaan generalisasi yang tidak berdasar, dan mempertimbangkan keragaman dan kompleksitas dalam setiap situasi atau topik yang dibahas. Hal ini akan membantu menciptakan diskusi yang lebih bermakna dan produktif. Kita harus berpikir kritis tetapi dengan aturan dan berkomunikasi yang sehat. Oh iya, admin lupa, arti dari menggeneralisasi adalah saat kita membuat pernyataan umum atau kesimpulan berdasarkan informasi yang terlalu sedikit atau tidak relevan. Hal ini dapat merusak keakuratan pemikiran kita dan menyebabkan stereotip yang tidak adil terhadap individu atau kelompok. Seperti contoh, semua wanita suka berbelanja. Ini adalah generalisasi gender yang tidak tepat karena tidak semua wanita memiliki minat yang sama terhadap belanja. Kelima, pertahankan sikap terbuka dalam diskusi. Pertahankan sikap terbuka dalam diskusi adalah prinsip yang sangat penting untuk berkomunikasi dengan efektif dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan pemecahan masalah. Ketika seseorang mempertahankan sikap terbuka, mereka siap untuk mendengarkan pandangan, pendapat, dan argumen orang lain tanpa prasangka atau prejudis. Ini menciptakan ruang untuk dialog yang sehat, pemahaman yang lebih baik, dan kemungkinan mencapai kesepakatan atau solusi yang lebih baik. Orang yang memiliki sikap terbuka akan bertanya pertanyaan untuk lebih memahami pandangan atau argumen orang lain. Ini membantu mendalami topik diskusi dan menunjukkan minat yang tulus untuk memahami sudut pandang orang lain. Seseorang yang memiliki sikap terbuka tidak defensif ketika menerima kritik atau umpan balik. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan meningkat. Sikap terbuka juga mencakup kemampuan untuk mengubah pikiran ketika diberikan bukti atau argumen yang meyakinkan. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam berpikir. Seorang individu yang mempertahankan sikap terbuka akan mendengarkan orang lain tanpa terburu-buru memberikan respons atau menginterupsi. Mereka memberikan perhatian penuh kepada pembicaraan yang sedang berlangsung. Keenam, ajukan pertanyaan yang tepat dalam diskusi. Ajukan pertanyaan yang tepat dalam diskusi adalah keterampilan yang sangat penting untuk memahami lebih dalam topik yang sedang dibahas. Memperluas wawasan, dan merangsang pemikiran kritis. Pertanyaan yang baik dapat membantu mengarahkan diskusi, menggali detail, dan memperjelas konsep. Seperti contoh pertanyaan, apa faktor-faktor yang Anda anggap memengaruhi situasi ini? Pertanyaan ini merangsang orang untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin terlibat dalam situasi yang sedang dibahas. Atau apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman ini? Pertanyaan ini membantu dalam mengekstrak pelajaran atau wawasan dari situasi atau kasus tertentu. Dan contoh pertanyaan lainnya, bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan solusi ini? Pertanyaan ini membantu dalam merumuskan indikator atau kriteria untuk menilai keberhasilan dari solusi yang diajukan. Ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan saat berdiskusi. Alangkah baiknya, Anda mempertanyakan pertanyaan yang sesuai topik dengan pembahasan diskusi Anda. Ketujuh, sampaikan poin dengan jelas. Sampaikan poin dengan jelas adalah prinsip komunikasi yang sangat penting dalam berpartisipasi dalam percakapan atau pertemuan kelompok. Ini merujuk pada kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan, pandangan, atau informasi dengan cara yang mudah dimengerti dan tegas kepada audiens Anda. Hal ini menciptakan pemahaman yang lebih baik dan memungkinkan pesan Anda untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam diskusi. Pastikan gagasan atau poin Anda jelas dan terdefinisi dengan baik sebelum Anda berbicara. Ini membantu Anda untuk mengomunikasikan dengan lebih tegas. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens Anda. Hindari jargon atau terminologi yang hanya dimengerti oleh sebagian orang. Gunakan intonasi suara yang sesuai untuk menggambarkan urgensi, pentingnya, atau fokus pada poin tertentu. Dan pastikan gagasan atau poin Anda jelas dan terdefinisi dengan baik sebelum Anda berbicara. Ini membantu Anda untuk mengomunikasikan dengan lebih tegas. Kedelapan, jangan takut untuk setuju atau mencapai kompromi. Jangan takut untuk setuju atau mencapai kompromi adalah prinsip yang mendorong fleksibilitas, kerjasama, dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan dalam percakapan atau pertemuan kelompok. Ini mengacu pada sikap terbuka untuk menerima pandangan atau ide orang lain dan bersedia mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Bahkan jika itu berarti Anda harus mengalah atau mengorbankan sebagian dari pandangan atau preferensi Anda sendiri.
Sekian uraian dan tips dari admin, 8 cara berbicara saat berdiskusi. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menciptakan lingkungan diskusi yang sehat dan nyaman. Dukung channel admin agar tetap semangat dalam berbagi tips dan pemikiran. Terima kasih.